Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Surya Nuraziza dengan NIM A021221122. Di sini saya akan membahas chapter 6 Unemployment. Nah, di sini ada konten-konten yang akan dibahas ada 5. Yang pertama, job loss, job finding, and the natural rate of unemployment. Yang kedua ada job search and frictional unemployment. Yang ketiga ada real wage rigidity and structural unemployment. Yang keempat ada labor market experience based on the United States atau Amerika Serikat. Dan yang terakhir atau kelima ada labor market experience based on Europe. Nah, di sini kita akan membahas natural rate of unemployment atau yang merupakan tingkat pengangguran rata-rata di sekitar mana ekonomi ini berfluktuasi. Nah, di sini ada figur 6.1 yang dimana merupakan the unemployment rate and the natural rate of unemployment in the United States. Nah, di sini unemployment rate-nya ini diimplementasikan pada garis hijau ini yang naik turun dan natural rate of unemployment dilambangkan dengan garis warna pink. Di sini ada percent unemployment dan di sini ada year-nya mulai dari 1950 hingga 2005. Nah, penjelasannya di tiap tahun ini selalu ada beberapa pengangguran. Nah, tingkat pengangguran alami, natural rate of unemployment adalah tingkat rata-rata di mana tingkat pengangguran itu berfluktuasi, sama dengan penjelasan yang di atas tadi. Nah, tingkat pengangguran alami ini untuk setiap bulan tertentu diperkirakan di sini dengan rata-rata semua tingkat pengangguran dari 10 tahun sebelumnya hingga 10 tahun kemudian. Nah, tingkat pengangguran di masa depan ini ditetapkan sebesar 5,5%. Dapat dilihat pada penjelasan ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, job loss, job finding, and the natural rate of unemployment. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih angkatan kerja itu. Jadi, angkatan kerja adalah jumlah dari yang bekerja dan yang menganggur atau biasa dilambangkan dengan L. Nah, L ini sama dengan E tambah dengan U. L merupakan angkatan kerja, E itu jumlah pekerja yang dipekerjakan, dan U adalah jumlah pekerja yang sedang menganggur. Nah, di sini kita akan membahas dalam notasi ini tingkat pengangguran adalah U per L. Nah, di sini ada figur 6.2. Jadi, figur 6.2 ini merupakan transisi antara ketenagakerjaan dan pengangguran. Nah, di sini ada job separation atau S, atau merupakan pekerja yang kehilangan pekerjaannya, kemudian mereka menjadi unemployment, pengangguran, kemudian mereka sedang mencari pekerjaan atau job finding atau dilambangkan dengan F, dan lalu mereka dipekerjakan atau employed. Nah, di setiap periode ini, sebagian kecil dari pekerja akan kehilangan pekerjaan mereka dan sebagian kecil dari pekerja akan menganggur, kemudian mendapatkan pekerjaan. Tingkat pemutusan hubungan kerja dan perolehan pekerjaan ini menentukan tingkat pengangguran. Nah, selanjutnya, di sini ada jika tingkat pengangguran tidak naik atau turun, yaitu jika pasar tenaga kerja dalam keadaan stabil, maka jumlah orang mendapatkan pekerjaan harus sama dengan jumlah yang orang yang kehilangan pekerjaan. Kita dapat menulis kondisi ini sebagai FU sama dengan SE. Nah, ini persamaan ini dapat kita gunakan untuk mencari steady state unemployment rate. Nah, ini kita tahu bahwa E sama dengan L dikurang U, yaitu jumlah yang dipekerjakan sama atau L sama dengan angkatan kerja yang dikurangi jumlah pengangguran. Nah, jika kita mengganti L kurang U ini menjadi E, dalam kondisi tunak tadi, kita akan menemukan FU sama dengan S dalam kurung L kurang U, karena E-nya di sini diganti dengan L kurang U. Nah, selanjutnya kita membagi kedua sisi persamaan ini dengan L untuk mendapatkan F U per L sama dengan S dalam kurung 1 kurang U per L tutup kurung. Nah, now we can also solve for U per L untuk mendapatkan U per L sama dengan S per S tambah F. Nah, biasanya ini juga dapat dituliskan sebagai U per L sama dengan 1 per 1 tambah F per S. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran U atau U per L, kondisi mapan bergantung pada tingkat pemutusan hubungan kerja S ini, pemutusan kerja S dan perolehan pekerjaan F. Nah, semakin tinggi tingkat pemutusan kerja, semakin tinggi tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat penemuan pekerjaan, semakin rendah tingkat pengangguran. Nah, ini kita akan memberikan contoh.
Berikut adalah contoh numerik. Misalkan 1% pekerja kehilangan pekerjaannya setiap bulan, atau S sama dengan 0,01 yang artinya itu rata-rata pekerjaan bertahan 100 bulan atau sekitar 8 tahun. Nah, misalkan lebih lanjut bahwa 20% dari pengangguran menemukan pekerjaan setiap bulan, atau F sama dengan 0,20 sehingga masa pengangguran rata-rata berlangsung selama 5 bulan. Maka tingkat pengangguran kondisi mapan dapat dihitung sebagai menggunakan rumus yang ini. U per L sama dengan S-nya kan ini S, yang S merupakan 0,01, jadi U per L sama dengan 0,01 per 0,01 ditambah F-nya. F-nya tadi itu kan 0,20, jadi ditambah 0,20. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya adalah 0,0476. Nah, selanjutnya yang kedua ada job search and frictional unemployment. Nah, yang dimana pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mencari pekerjaan tersebut. Nah, ahli ekonomi menyebutkan perubahan komposisi permintaan antara industri atau wilayah disebut pergeseran sektoral. Kemudian ada juga unemployment insurance. Jadi, unemployment insurance ini di bawah program ini pekerja yang menganggur dapat mengumpulkan sebagian kecil dari upah mereka untuk jangka waktu tertentu setelah kehilangan pekerjaan dengan melunakkan kesulitan ekonomi akibat pengangguran. Nah, asuransi pengangguran ini meningkatkan jumlah pengangguran friksional dan menaikkan tingkat alamiah. Jadi ada beberapa orang yang menganggap program unemployment insurance ini tidak terlalu berfungsi karena tidak terlalu bagus karena ini akan meningkatkan jumlah pengangguran friksional dan menaikkan tingkat alamiah. Yang ketiga ada real wage rigidity and structural unemployment. Jadi, alasan kedua pengangguran adalah kekakuan upah, yaitu merupakan kegagalan upah untuk menyesuaikan ke tingkat di mana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Nah, pengangguran struktural atau structural unemployment merupakan pengangguran yang dihasilkan dari kekakuan upah ini dan penjataan pekerjaan. Nah, di sini kita akan membahas figur 6.3. Real wage rigidity leads to job rationing. Jadi di sini ada real wage di sini, kemudian di sini ada labor. Nah, garis yang melengkung ini demand dan garis yang lurus ini supply. Nah, antara demand dan supply ini ada amount of unemployment dan ini ke sini adalah amount of labor hired atau jumlah dari pekerja yang dipekerjakan dan di sini adalah jumlah dari pengangguran. Di sini ada rigid real wage. Jadi, gambar 6.3 ini menunjukkan mengapa kekakuan upah menyebabkan pengangguran. Ketika upah real berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Jumlah tenaga kerja yang ditawarkan ini. Jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Jadi, perusahaan harus memiliki cara tertentu untuk menjata pekerjaan yang langka di antara para pekerja. Nah, kekakuan upah real ini mengurangi tingkat perolehan pekerjaan dan meningkatkan tingkat pengangguran. Nah, dapat dilihat pada penjelasan ini. Nah, di sini kita akan masuk ke tabel 6.1 yaitu percent of workers covered by collective bargaining. Nah, di sini kita dapat melihat tabel United States menunjukkan pentingnya tabel 6.1 ini menunjukkan pentingnya serikat pekerja di beberapa negara besar. Ada Amerika Serikat atau United States yang hanya 18% pekerja mereka itu upahnya ditetapkan melalui perundingan bersama. Nah, ini 18%. Maaf, ini 18%. Ya, jadi gaji mereka itu ditentukan oleh perundingan bersama hanya 18% saja. Nah, sebagian besar negara Eropa, itu serikat pekerja memainkan peran yang jauh lebih besar. Upah pekerja yang berserikat ditentukan bukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan, tetapi oleh tawar-menawar antara pemimpin serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Nah, seringkali kesepakatan akhir menaikkan upah di atas tingkat equilibrium dan memungkinkan perusahaan untuk memutuskan berapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan. Nah, hasilnya adalah pengurangan jumlah pekerja yang dipekerjakan, tingkat perolehan pekerjaan yang lebih rendah, dan peningkatan pengangguran struktural. Nah, mengapa struktural unemployment ini bisa menjadi tinggi? Ini penjelasannya. Kemudian ada structural unemployment. Jadi, structural unemployment adalah pengangguran terjadi karena penurunan struktural ekonomi pada suatu wilayah atau negara, seperti penjelasan yang tadi.
Nah, teori efisiensi upah, nah, ada juga nih teori efisiensi upah. Jadi teori efisiensi upah ini berpendapat bahwa upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memotong upah meskipun pasokan tenaga kerjanya mereka itu berlebih. Nah, terus ada juga teori efisiensi upah kedua, yaitu yang lebih relevan untuk negara-negara maju ya, seperti Amerika dan lain-lain. Nah, mereka ini berpendapat bahwa upah tinggi ini mengurangi perputaran tenaga kerja. Terus yang ketiga ada teori upah efisiensi ketiga, menyatakan bahwa kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Jika sebuah perusahaan mengurangi upahnya, karyawan terbaiknya ini dapat mengambil pekerjaan di tempat lain karena mereka berpikir upah saya kurang dan saya merasa tenaga kerja saya ini baik, maka dari itu lebih baik saya bekerja di tempat lain. Nah, meninggalkan perusahaan dengan karyawan inferior yang memiliki peluang alternatif yang lebih sedikit. Terus ada juga teori upah efisiensi keempat yang menyatakan bahwa upah yang tinggi meningkatkan usaha pekerja. Karena teori ini berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat secara sempurna memantau upaya kerja karyawan mereka dan bahwa karyawan mereka harus memutuskan sendiri seberapa keras untuk bekerja. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tabel 6.2. Jadi di tabel 6.2 ini merupakan unemployment rate by demographic group 2007. Nah, di sini ada age 16-19, range 16-19, range 20, dan seterusnya. Ada white men, white women, black women. Nah, jadi tabel 6.2 ini menyajikan tingkat pengangguran di Amerika Serikat, United States, untuk berbagai kelompok grafik demo pada tahun 2007. Nah, ketika tingkat pengangguran keseluruhan adalah 4,6%, tabel ini menunjukkan bahwa pekerja yang lebih muda, range 16-19 ini, tingkat penganggurannya ini jauh lebih tinggi daripada pekerja yang lebih tua atau di atas 20 and over. Pekerja yang lebih muda ini baru saja memasuki pasar tenaga kerja dan mereka seringkali tidak yakin dengan rencana karir mereka. Makanya lebih banyak pekerja yang menganggur di range umur yang lebih muda atau range umur 16-19 di sini. Nah, fakta lain yang menonjol dari tabel 6.2 ini adalah bahwa tingkat pengangguran jauh lebih tinggi untuk orang kulit hitam, black men dan black women. Kemungkinan alasan rendahnya tingkat pencarian kerja mencakup lebih sedikit akses ke jaringan pencari kerja informal dan diskriminasi. Bisa saja terjadi diskriminasi oleh para pemberi kerja. Nah, selanjutnya dapat dilihat sini penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu labor market experience based on the United States atau Amerika Serikat. Nah, yang pertama di sini ada tren demografi, yaitu suatu penjelasan menekankan perubahan komposisi angkatan kerja Amerika Serikat atau United States. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ini, angka kelahiran meningkat secara dramatis atau drastis. Jumlah kelahiran naik dari 2,9 juta pada tahun 1945 menjadi 4,3 juta pada tahun 1957. Sebelum turun kembali menjadi 3,1 juta pada tahun 1973. Namun, perubahan demografis ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan tren pengangguran di Amerika Serikat karena tren serupa terlihat pada kelompok demografis tetap. Misalnya untuk pria yang berusia 25 hingga 54 tahun, range umurnya mereka ini, tingkat penganggurannya itu rata-rata naik dari 3% pada 1960 menjadi 6,1% pada 1980-an. Jadi, sekitar 3% naik dalam kurun waktu 20 tahun. Terus selanjutnya ada tren kedua itu pergeseran sektoral. Penjelasan kedua didasarkan pada perubahan prevalensi pergeseran sektoral. Semakin besar realokasi antar daerah dan industri, maka semakin besar tingkat pemutusan hubungan kerja dan semakin tinggi tingkat pengangguran friksional ini. Terus ada juga yang terakhir ada produktivitas atau penjelasan ketiga untuk tren pengangguran ini. Mereka ini menekankan hubungan antara pengangguran dan produktivitas. Ada hubungannya, mereka berpikir ada hubungan antara pengangguran dan produktivitas. Nah, jadi ketika produktivitas berubah, pekerja mungkin hanya secara bertahap mengubah upah real yang mereka minta dari pemberi kerja mereka, membuat upah real lamban dan menanggapi permintaan tenaga kerja. Terus Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas discouraged worker. Apa sih discouraged worker ini? Jadi, discouraged worker adalah orang yang mungkin menginginkan pekerjaan, tetapi setelah pencarian yang gagal,
dalam artian di sini tuh mereka terus mencari pekerjaan tapi tidak ada yang menerima mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti saja mencari pekerjaan. Nah, di sini mereka tidak lagi dihitung sebagai pengangguran. Mereka ini dihitung sebagai yang keluar dari angkatan kerja dan tidak muncul dalam statistik pengangguran karena mereka sendiri yang memutuskan untuk berhenti mencari pekerjaan. Makanya mereka disebut discouraged worker. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tabel 6.3, yaitu tindakan alternatif kurang pemanfaatan tenaga kerja. Jadi, variabel U.1 keterangannya itu orang yang menganggur 15 minggu atau lebih sebagai persentase dari angkatan kerja sipil hanya mencakup pengangguran jangka panjang, yang persentasenya itu 2,6%. Terus ada U.2, orang yang kehilangan pekerjaan dan orang yang telah menyelesaikan pekerjaan sementara sebagai persentase dari angkatan kerja sipil. Tidak termasuk pekerja lepas ya. Jadi ini 3,9. Terus ada U.3, total pengangguran sebagai persentase dari angkatan kerja sipil. Tingkat pengangguran resmi. Di sini U.3 ini tingkat pengangguran itu resmi sebesar 6,7%. Terus yang U.4 ada total pengangguran ditambah pekerja putus asa sebagai persentase dari angkatan kerja sipil ditambah pekerja putus asa, yaitu 7%. Yang kelima ada total pengangguran ditambah semua pekerjaan marginal sebesar 7,8%. U.6 yaitu total pengangguran ditambah semua pekerjaan marginal, total pekerja paruh waktu karena alasan ekonomi sebagai persentase dari angkatan kerja sipil ditambah semua pekerjaan marginal atau nah ini mereka ini sebesar 12,5%. Jadi tabel 6.3 ini memberikan definisi dan nilainya per November 2008. Jadi datanya ini dari per November 2008. Ukurannya berkisar dari 2,6 hingga 12,5%, tergantung pada karakteristik yang digunakan untuk mengklasifikasikan pekerja sebagai tidak bekerja penuh atau pengangguran. Nah, di sini kita akan membahas figur 6.4, Unemployment in Europe. Kita masuk ke bab 5, Labor Market Experience Based on Europe. Jadi, dapat dilihat pada gambar 6.4 ini menunjukkan tingkat pengangguran dari tahun 1960 hingga 2008 di 4 negara Eropa terbesar seperti Prancis, ada Jerman, Italia, dan United Kingdom atau Inggris. Nah, seperti yang Anda lihat, tingkat pengangguran di negara-negara ini telah meningkat secara substansial, naik turun. Untuk Prancis dan Jerman, perubahannya itu dapat dilihat sangat jelas. Jerman yang ini dari turun, terus naik terus. Nah, di Jawa France ini yang pink, mereka ini seperti ini. Nah, perubahannya sangat jelas. Pengangguran rata-rata mencapai sekitar 2% pada 1960 dan sekitar 10% pada tahun-tahun belakangan ini. Jadi, sangat dilihat perbedaannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas annual hours work per person. Jadi, di gambar 6.5 ini menyajikan beberapa data tentang berapa jam rata-rata orang bekerja di Amerika Serikat, United States, di France, Prancis, dan di Germany. United States untuk yang biru, France untuk yang pink, dan Jerman untuk yang kuning. Nah, pada tahun 1960-an, jumlah jam kerja hampir sama di masing-masing negara tersebut, di sekitaran 1.200 lah. Nah, namun sejak saat itu jumlah jam tetap stabil di Amerika Serikat. Jumlah jamnya itu tetap stabil di Amerika Serikat, tapi tidak dengan France dan Jerman. Saat ini orang Amerika biasa bekerja lebih lama daripada penduduk biasa di dua negara Eropa ini. Jadi, United States tetap dari 1960 hingga 2008 mereka tetap saja jam kerjanya. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya untuk materi chapter 6 yaitu unemployment. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.